Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nunung Badriah, NPM 11181032, kelas 3 FA1 di Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana, Bandung. Di sini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Kimia Medisinal yang berjudul tentang target kerja obat, atau lebih tepatnya adalah bagaimana kita memilih target kerja obat ketika kita ingin mendesain suatu obat untuk penyakit tertentu. Nah, di sini ada pendahuluan ya teman-teman. Penentuan target kerja obat pada level molekul merupakan bagian krusial dalam desain obat. Jadi, jika kita ingin mendesain suatu obat, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita itu akan mendesain obat untuk penyakit apa. Jadi tentukan dulu penyakit yang akan kita obati itu penyakit apa. Setelah kita tahu penyakit yang akan kita carikan obatnya, maka berikutnya kita menentukan targetnya. Target pada level molekulnya adalah target yang mana? Jangan sampai kita salah target. Maksudnya itu nanti bisa jadi kita maksudnya mau mengobati diabetes, malah jadi mempercepat kematian seorang penderita diabetes. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Topik pada materi ini akan membantu bagaimana cara menemukan target obat pada level molekul dan pendekatan-pendekatan yang berguna dalam menemukan target kerja obat. Oke, jadi di sini ada pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan sistem fisiologis. Jadi kita dekati dari sistem fisiologisnya. Selama ini kita mengenal ada 10 sistem fisiologis, yaitu diantaranya yang pertama ada sistem kardiovaskuler. Misalkan kita mau mengobati penyakit seperti aritmia, angina, hipertensi. Nah, itu kan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada sistem dermatologis. Dermatologis ini berhubungan dengan kulit ya. Misalkan penyakitnya itu seperti erythema, Stevens-Johnson syndrome. Lalu ada sistem endokrin, misalnya penyakit seperti diabetes, hipertiroidisme, lalu ada carcinoid. Selanjutnya ada sistem gastrointestinal. Penyakitnya itu seperti ulcus septicum, pankreatitis, lalu ada MAH juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada sistem genitourinaria. Contohnya ada gagal ginjal kronis, lalu ada glomerulonefritis. Nah, di sini ada sistem hematologis. Hematologis itu berhubungan dengan darah. Kalau kardiovaskuler itu berhubungan dengan pembuluh darah. Hematologis itu biasanya dengan kelainan pada sel darahnya. Misalnya seperti penyakit leukemia, limfoma, anemia, dan lain-lain. Lalu, di sini ada sistem imun. Penyakitnya itu contohnya seperti penyakit autoimun, rinitis alergi. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal. Contohnya ada rheumatoid arthritis, lalu ada osteoporosis. Selanjutnya ada sistem saraf. Contoh penyakitnya itu seperti dementia, stroke, Parkinson. Nah, yang terakhir, yang ke-10, yaitu sistem pernapasan. Contohnya itu ada PPOK, yaitu penyakit paru obstruksi kronis. Dan ada bronkitis juga ya teman-teman. Nah, itu adalah klasifikasi dari 10 sistem fisiologisnya teman-teman. Lalu, bagaimana sih menentukan target kerja obat berdasarkan sistem fisiologis ini? Nah, menentukan target kerja obat dengan pendekatan ini itu sifatnya top down. Top down itu apa sih? Jadi teman-teman, top down itu kita harus telusuri dulu. Penyakitnya ini apa? Organ yang terlibat itu apa? Jaringan yang terlibatnya seperti apa? Sistem yang terlibatnya apa? Lalu sel-sel yang terlibatnya apa? Terutama, kita harus menentukan dulu dan menelusuri molekul dan biokimianya yang terlibat itu apa. Nah, tapi pendekatan pada sistem fisiologis ini kurang efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama.
Karena mencari jaringan dari ribuan-ribuan jaringan ini bukanlah hal yang mudah ya teman-teman. Karena pendekatan sistem fisiologis ini terbilang kurang efektif, maka kita harus mempelajari pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan sistem proses patologis. Sistem proses patologis ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada klasifikasi histopatologis, mengkategorikan proses penyakit menurut kerusakan yang terjadi pada level jaringan atau selnya. Jadi, pendekatan secara patologis ini adalah melihat secara langsung kerusakan yang terjadi pada jaringan atau selnya. Nah, ada 10 macam proses patologis yang dapat disingkat dengan THIND atau THIND. Nah, yang pertama yaitu ada traumatik, artinya luka ya, akibat luka yang dapat disebabkan oleh sumber eksternal. Seperti contohnya itu kecelakaan, baik itu kecelakaan motor, kecelakaan mobil, atau mungkin bisa saja terjatuh ya teman-teman. Atau sumber internal, misalnya akibat tekanan darah tinggi. Ketika tekanannya tinggi, maka akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan trauma. Lalu yang kedua, ada toksik, yaitu akibat racun. Dapat berasal dari toksin. Toksin itu racun yang sumbernya itu dari tumbuhan atau dari sumber makhluk hidup lainnya. Kalau racun yang berasal dari sumber kimiawi sintesis, itu disebutnya poison. Walaupun arti dari keduanya hampir sama ya teman-teman. Toksik atau keracunan yaitu bisa berasal dari toksin biologis. Contohnya bisa ular, atau dari racun tumbuhan tertentu karena ada beberapa tumbuhan dia menghasilkan senyawa beracun. Kemudian bisa juga racun kimia. Contohnya itu ada arsen dan sianida. Dan yang ketiga yaitu racun juga bisa berupa dari racun fisika. Contohnya itu radiasi. Radiasi apa? Radiasi dari pembangkit nuklir. Nah, radiasi ini kan bersifat toksik ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada hemodinamik. Hemodinamik ini berhubungan dengan vaskuler. Akibat penyakit pada pembuluh darah, contohnya seperti stroke dan aritmia. Dan yang keempat ada hipoksik. Akibat suplai oksigen yang tidak memadai atau berlebihan. Contohnya, orang yang dalam suasana kebakaran di lingkungan berasap, maka orang tersebut akan kekurangan oksigen. Nah, ini prosesnya itu dinamakan penyakit hipoksik. Lalu yang kelima ada inflamasi, atau istilah lainnya peradangan, akibat respon inflamasi yang berlebihan. Nah, klasifikasi yang keenam yaitu ada infeksi. Infeksi ini diakibatkan oleh mikroba atau agen penginfeksi lainnya. Contohnya itu dari mikroba bisa berupa bakteri, prion, jamur, virus. Nah, virus yang sekarang lagi musim atau kita ini sedang terkena wabah virus corona, itu salah satu termasuk pada penyakit infeksi ya teman-teman. Lalu yang ketujuh ada neoplastik, berhubungan dengan penyakit tumor atau kanker. Yang kedelapan ada nutrisional, berhubungan dengan nutrisi atau kekurangan atau kelebihan asupan zat gizi tertentu. Dan yang kesembilan ada developmental, akibat abnormalitasnya pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu ada degeneratif, akibat kerusakan yang berhubungan dengan faktor umur. Nah, itu adalah klasifikasi berdasarkan pendekatan proses patologis. Ternyata, sistem patologis juga kurang bisa diandalkan jika kita mau menemukan target kerja obat. Berarti harus ada pendekatan yang lain, karena pendekatan ini lebih fokus pada target seluler daripada organ. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan yang menggunakan sistem messenger dan non-messenger atau disingkat man-made. Dalam sistem ini, secara umum, target kerja obat dibedakan menjadi messenger target dan non-messenger target atau target selain messenger. Ngomong-ngomong, ada yang tahu messenger itu apa? Yap, betul banget.
jika ada teman-teman yang belum tahu messenger itu apa, jadi messenger itu adalah pesan kimia ya teman-teman. Target messenger. Target messenger itu ada 3 macam. Ada reseptor neurotransmitter, ada reseptor hormon, dan yang terakhir yaitu reseptor imunomodulator. Ketiga tersebut adalah molekul protein. Jadi semua kelompok target kerja obat yang pertama itu molekulnya adalah protein. Reseptor neurotransmitter itu artinya tempat terikatnya neurotransmitter. Reseptor hormon juga itu tempat terikatnya hormon. Jadi di messenger itu kan ada 3. Ada neurotransmitter, ada hormon, dan ada imunomodulator. Nah, supaya mereka bisa menghasilkan kerja, maka mereka itu harus berikatan. Nah, tempat mereka berikatan itu disebut reseptor. Jadi, si reseptornya ini yang nanti bisa dijadikan tempat kerja obat. Misalkan, kita mendesain obat pada reseptor neurotransmitter. Itu sebenarnya adalah kita mengubah, jadi seharusnya kan reseptornya berikatan dengan neurotransmitter. Tapi, kita buat supaya si reseptornya itu bukan berikatan dengan neurotransmitter, tapi berikatan dengan obat yang kita desain. Begitupun dengan hormon dan imunomodulator. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman, neurotransmitter itu apa sih? Nah, neurotransmitter itu adalah messenger kimia yang memediasi informasi listrik. Jadi, dia ini kerjanya untuk menyampaikan informasi listrik dari satu neuron ke neuron terdekatnya atau neuron tetangganya. Jadi, si neurotransmitter itu bisa bekerja, dia harus berikatan dengan reseptor. Reseptornya di mana? Ya di neuron tetangganya. Jadi, si reseptor itu ada di setiap neuron sebenarnya. Kemudian berikatan dengan neurotransmitter. Nah, pengikatan messenger ini, pengikatan neurotransmitter, pengikatan hormon atau imunomodulator, itu ternyata dapat diblok oleh adanya antagonis. Nah, ini yang mendasari kenapa reseptor dari messenger itu dapat digunakan sebagai target kerja. Karena ternyata si messenger itu bisa dimanipulasi untuk tujuan tertentu, yaitu tujuan pengobatan. Bisa kita manipulasi dengan senyawa yang namanya antagonis atau bisa juga memakai agonis. Jadi intinya, jika kita mendesain obat pada reseptor untuk target kerjanya berupa reseptor, itu sebenarnya kita memanipulasi si reseptornya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami dari penjelasan yang tadi. Nah, di sini ada macam-macam neurotransmitter dan reseptornya. Yaitu yang pertama ada asetilkolin, reseptornya itu kolinergik. Lalu ada norepinefrin, reseptornya adrenergik. Dopamin, reseptornya dopaminergik. Serotonin, reseptornya serotonergik. Ada histamin, reseptornya histaminergik. Glutamat, reseptornya glutamatenergik. Lalu ada glisin, reseptornya glisinergik. Dan ada neuropeptida, reseptornya neuropeptidergik, meliputi peptid opioid, ada neurokinin, neuropeptid Y, ada galanin, dan juga ada cholecystokinin. Lalu di sini ada neurogas dan reseptornya. Neurogas itu berupa NO atau nitric oxide, dan ada CO berupa karbon dioksida. Lalu ada taurin dan beta-alanin, dan yang terakhir yaitu purin dan adenosin. Inilah macam-macam neurotransmitter dan reseptornya. Nah, di sini ada kelompok dari messenger yang kedua, yaitu hormon dan reseptornya. Yang pertama yaitu hormon steroid dan reseptornya itu contohnya ada estrogen, progestin, androgen, steroid adrenal, dan yang kedua yaitu hormon peptid dan reseptornya. Contohnya itu ada neurohormon pituitari, oksitosin dan vasopresin, ada insulin dan glukagon, dan renin angiotensin hormon. Nah, prinsipnya itu sama
ya memanipulasi si reseptornya. Dan kelompok messenger yang ketiga yaitu imunomodulator dan reseptornya ya. Di sini yang pertama ada imunosupresan dan reseptornya. Lalu yang kedua ada imunomodulator atau imunostimulan dan reseptornya. Berikutnya adalah non-messenger target atau calon target kerja obat, tapi dia bukan merupakan tempat kerjanya messenger. Non-messenger target itu bisa berupa struktur sel endogen. Komponen keluarnya berupa membran sel atau disebut dinding sel. Nah, di dinding sel atau membran sel ada apa saja? Nah, itu tuh bisa jadi target kerja. Misal, di membran itu ada kanal ion. Protein membran itu juga bisa jadi target kerja. Kemudian, setelah masuk atau sudah melewati dinding sel, kita bisa masuk ke dalamnya. Dan kita akan melihat ada organel sitoplasma. Di organel sitoplasma itu terdapat mitokondria, retikulum endoplasma, lalu ada aparatus Golgi, dan lain-lain. Kemudian, yang paling dalam dari sel itu namanya inti sel. Nah, target kerja pada inti sel biasanya berhubungan dengan materi genetik. Materi genetik itu bisa berupa DNA atau RNA. Kita bisa memanipulasi di proses itu, yaitu di proses replikasi, transkripsi, dan translasi DNA. Jika pada struktur sel tidak memungkinkan untuk dijadikan target, kita bisa cari lagi calon target yang lain. Ini bisa dari kelompok makromolekul endogen. Nah, di makromolekul endogen ini terdapat protein. Protein itu yang paling banyak sebagai target kerja obat. Dan makromolekul protein yang paling banyak menjadi target kerja obat itu adalah enzim. Banyak obat yang dirancang atau didesain dengan cara menghambat kerja dari enzim tertentu. Selain enzim, ada protein transport. Jadi, kalau misalkan target kerja protein transport itu berarti isi obatnya, gimana caranya dia bisa menghalangi atau mempercepat pengangkutan zat tertentu yang dilakukan oleh protein transport. Makromolekul endogen yang lain bisa berupa asam nukleat, lipid, karbohidrat, atau molekul anorganik. Lalu, di sini ada patogen eksogen. Patogen itu penyebab penyakit, sedangkan kalau eksogen itu berarti berasal dari luar tubuh, yaitu berupa mikroba. Contohnya seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan lain-lain. Lalu ada toksin lingkungan, contohnya seperti toksin kimia, biologi, dan radiasi. Nah, di sini ada panduan desain obat menurut ManMed. Bagaimana sih panduan mencari atau menentukan target kerja obat menurut ManMed? Yang pertama, desain obat untuk memanipulasi messenger yang normalnya bertanggung jawab pada proses penyakit. Jadi yang kita cari, yang pertama kalau kita mau mengobati suatu penyakit, kita cari messenger-messenger yang berpengaruh terhadap penyakit itu apa saja, atau messenger yang terlibat dalam suatu penyakit itu apa saja. Kita harus cari tahu dulu neurotransmitternya apa, hormonnya apa, imunomodulatornya apa. Kita cari di antara semua messenger itu, mana yang paling potensial untuk kita jadikan target kerja obat. Baru kemudian, kita desain obatnya pada target tersebut. Kalau misalkan dengan cara ini hasilnya kurang baik, kita bisa cari target kerja yang lain. Nah, target kerja pilihan yang kedua yaitu desain obat untuk mempengaruhi target endogen yang terlibat pada proses penyakit, namun tidak termasuk sistem messenger. Yang pertama bisa berupa kelompok dari struktur sel endogen atau pakai makromolekul endogen. Kalau dengan dua cara di atas masih gagal, maka kita coba dengan cara yang ketiga, yaitu desain obat untuk menyerang penyebab eksogen. Oh, jangan-jangan penyakit ini disebabkan oleh penyebab eksogen. Lalu kita cari tahu penyebab eksogennya itu apa. Setelah kita cari tahu penyebab eksogennya, lalu kita coba desain obat untuk menyerang penyebab eksogen tersebut. Seperti itu, teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.